Kurang kompak. Selamat siang. Siap. Apa kabar kalian? Sehat. Sehat. SD Negeri Prawen 1. Luar biasa sekali. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin berdoa? Aksian. Oke, silakan Aksian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat siang juga. Hari ini semuanya masuk? Masuk. Baik, ada satu yang masuk siapa? Kevin kenapa? Kevin. Baik anak-anak, kita doakan semoga teman kalian Kevin semoga lekas sembuh. Dan juga untuk kalian yang hari ini masuk sekolah, alhamdulillah sehat. Tetap jaga kesehatan karena cuacanya akhir-akhir ini sangat panas. Maka harus menjaga kesehatan dengan cara minum air putih yang banyak atau secukupnya. Kemudian es dikurangi. Kalau memang pengen banget boleh, tapi juga harus dibatasi, tidak boleh banyak-banyak ya. Meskipun ada es teh jumbo yang menyegarkan dan harganya murah meriah, tetap harus mengendalikan diri agar kesehatanmu terjaga. Baik anak-anak, untuk yang selanjutnya hari ini Pak Datuk akan mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya Pak Datuk ingin memberi motivasi buat kalian dulu. Kira-kira kalian ke sekolah itu niatannya mau ketemu temen atau mau belajar? Yang benar. Dua-duanya. Kalau Pak Satu juga motivasinya dua minimal. Satu mencari ilmu, dua dapat teman. Itu juga karena kita di sini pasti akan bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Maka niatannya belajar dan juga mencari teman. Dengan semuanya harus berteman, berkawan, tidak boleh bermusuh. Anda juga harus menjaga perasaan, saling menghargai, saling menghormati. Karena dengan menjaga perasaan temanmu, maka kamu akan mendapatkan teman dan tidak akan kehilangan teman. Siapa yang ingin temannya banyak kan? Siapa yang pengen temannya sedikit? Alhamdulillah nggak ada. Ini semuanya berarti pengen punya teman semuanya. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, kita akan melakukan teknik apa ya namanya? Teknik kesadaran penuh dengan mindfulness, dengan melakukan teknik stop. Apa itu teknik stop seperti itu? Ini baru buat kalian dari Pak Datuk mau mempraktekkan kepada kalian. Teknik stop itu adalah kalian diam, tenang, tidak ada gerakan, duduk yang tegak, tarik nafas yang dalam dari mulut,
jangan dari mulut, dari hidung, dari mulut. Nanti kalau dari mulut nanti temanmu tersedot semuanya. Tarik nafas yang panjang, badannya tegap. Keluarkan lewat hidung juga, jangan lewat mulut. Kasihan, sudah kasihan. Tarik nafas yang panjang lagi. Keluarkan. Sekali lagi. Tarik nafas yang panjang. Kemudian keluarkan. Rasanya bagaimana? Rasanya harusnya lebih lega. Yang selanjutnya badannya tegak. Kemudian pada akan mengajak kalian untuk mendengarkan musik relaksasi. Pada akan mengajak kalian untuk mendengarkan musik relaksasi. Silakan pejamkan mata kalian. Silakan pejamkan mata kalian. Kemudian mulutnya ditutup diam, tidak usah memperlihatkan bentuk dan warna giginya. Rasakan dari suara yang Pak Catur putarkan. Bayangkan kalian berada di area pedesaan tanpa ada suara bising motor ataupun mobil. Mulutnya ditutup, matanya ditutup, tidak usah lihat temannya. Bayangkan kalian berada di rumah yang ada di desa. Banyak pepohonan, pohonnya rindang, di sekitarnya ada kepiting air mengalir, warnanya putih jernih. Tutup mata kalian. Bayangkan yang pada aku sampaikan sambil mendengarkan alunan musik relaksasi. Sambil menarik nafas, seolah-olah kalian melepaskan beban hidup kalian, melupakan tugas sekolah, melupakan tugas di rumah. Bayangkan kalian sama sekali tidak punya tugas, tidak punya PR, tidak punya ulangan. Bebaskan semua pikiran itu. Tarik nafas yang panjang. Lepaskan perlahan. Cobalah untuk tetap mengikuti irama musik. Jangan buka mata dan mulutnya. Jangan sampai kehilangan arah. Kalian tidak bisa memaknai apa yang Pak Catur sampaikan. Sekarang muncul suara kicauan burung yang di area perkotaan sudah sangat jarang. Sekarang buka mata kalian. Kita kembali ke dunia nyata. Kira-kira
Ada yang mau menyampaikan perasaan yang didapatkan? Pasti ada yang bisa masuk ke dalam hati. Ada yang ketawa ketika berarti ada yang bingung, aku ikut ngopo atau aku suruh ngapain. Kira-kira dari kelompok ini Asia apa yang berhasil? Tenang, Asia tenang. Kalau dari sini hati menjadi tentram. Dari sini tanya fresh dan plong, melupakan beban hidup. Gak ada beban. Ini rasanya nyaman. Namanya senang apa? Menghilangkan stres. Yang ini menghilangkan beban. Oke, semoga kalian ketika selesai dari kegiatan ini nanti, misalkan kalian punya beban hidup, kepikiran sama tugas yang Pak Catur berikan sangat banyak, kalian nyalakan musik relaksasi. Kemudian seperti yang Pak Catur ajarkan tadi, tarik nafas yang panjang, hembuskan, tutup mata, tutup mulut, rasakan dan bayangkan alunan musik tersebut. Semoga bisa dipraktekkan di rumah, bisa mengurangi beban hidup kalian. Sekarang kita kembali fokus ke sini, fokus ke materi. Kira-kira, nah, ini yang namanya roda emosi batik. Kira-kira yang baru saja kalian rasakan, karena pada yakin ada yang merasakan masih teringat dengan beban hidupnya, punya masalah habis dimarahi sama ibunya, dimarahi sama ayahnya. Mungkin saja ada yang masih terngiang-ngiang ketika melakukan musik relaksasi tadi. Kira-kira yang kalian rasakan itu kalau diapresiasikan atau diwujudkan dalam bentuk gambar yang mana kira-kira? Yang apa? Nyaman. Nyaman. Pak Catur ingin kalian mencari kira-kira dari gambar ini semua yang kalian rasakan tadi, kemudian kalian ekspresikan melalui wajah kalian. Pak Catur biar bisa melihat. Kalau yang sedih juga silakan sedih. Kalau yang nyaman, tunjukkan ekspresi nyaman. Lihat, ini melihat ekspresi kalian. Nesa bisa sangat bahagia. Lihat hidupnya. Asia atau merengut berarti beban hidupnya belum lepas lagi. Oke, berarti semuanya punya ekspresi ya. Wajahnya bisa mengekspresikan dari apa yang baru saja didapatkan. Nah, bisa mengekspresikan. Baik, kira-kira Pak Catur mau tanya, kira-kira yang merasa senang angkat tangan. Oke, ya 1, 2, 3 dan seterusnya. Kira-kira kalau senang seperti itu, apa yang harus kalian lakukan dengan perasaanmu itu ketika senang? Bermain. Apa lagi? Ketika senang kayak gitu berarti apa? Bermain. Berarti kalau ketemu dengan perasaan senang, kalian jaga perasaan itu agar tetap senang. Tentu apa? Karena di dalam pikiran yang senang itu jiwanya bisa sehat. Kira-kira ada nggak yang ketika melakukan relaksasi tadi malah rasanya jadi benci dengan sesuatu? Oh, Asia. Ada Asia, ada Aksian, ada Melia. Kira-kira apa yang seharusnya bisa kalian rubah dari perasaan benci itu biar menjadi netral? Coba pikirkan. Bingung? Asia? Kira-kira seharusnya apa yang bisa kamu lakukan dengan perasaan itu? Apa ya? Belum bisa menjawab. Asia? Belum bisa menjawab. Melia? Benci tapi masih senyum-senyum.
Nah, kalau bertemu dengan perasaan seperti itu, coba kalian berdamai dengan keadaan. Ikhlaskan keadaan itu. Nah, cobalah untuk tetap sabar meskipun kalian benci dengan keadaan yang baru saja kalian rasakan. Agar apa? Balik lagi. Ketika kamu berdamai dengan keadaan, hidupmu jadi tenang, badanmu bisa ikut sehat. Kira-kira apa yang belum Pak Catur sebutkan mau menyampaikan? Tidak ada? Oh, apa? Mana? Termenung. Termenung. Kenapa kamu termenung? Memikirkan apa? Memikirkan yang ada di rumah apa di mana? Oh, memikirkan keadaan. Nah, berarti kira-kira kalau seperti itu, apa yang seharusnya kamu lakukan? Nah, cakep. Menikmati hidup. Jangan memikirkan hal-hal yang sekiranya membuatmu terbebani, tapi memikirkan bagaimana menikmati hidup. Masuk sekolah, kamu punya beban di rumah, tinggalkan. Di sekolah, belajar ketemu teman, main. Artinya apa? Kamu harus bisa menikmati hidup. Jangan menjadikan pikiranmu itu menjadi beban. Nanti cepat tua, malah badanmu sakit. Gitu ya? Oke, kita cukupkan. Kita akan menuju ke materi. Sebelum materi kita pemanasan dulu. Seperti kita membuat game apa tugas ini? Game. Nanti ketika ada yang jadi tersangka, nemeni Pak Catur ya. Konsentrasi dimulai. Lakukan yang Pak Catur katakan. Apa? Sekali lagi. Lakukan yang Pak Catur katakan. Apa? Katakan. Contoh. Rambut. Masih contoh. Telinga. Hidung. Mata. Pipi. Hidung. Kuncinya adalah katakan. Sekali lagi contoh. Hidung. Mata. Telinga. Mata. Oke, sekarang sesungguhnya konsentrasi. Rambut. Hidung. Telinga. Mulut. Mata tetap dibuka dan melihat Pak Catur. Hidung. Mulut. Telinga. Hidung. Mulut. Mata. Hidung. Wah, semuanya gak ada yang salah. Oke, cakep, tepuk tangan buat kalian. Hari ini kita akan belajar seperti jam pelajaran hari ini, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Materinya adalah wawancara. Apa? Wawancara. Kira-kira apa yang kalian ketahui tentang wawancara? Katakan. Apa itu? Tanya jawab. Oke, cakep. Yang lain? Apa? Mencari informasi, boleh. Mendapatkan informasi, oke. Ada yang lain? Menanyakan informasi. Kira-kira kalian pernah mendapatkan atau mengetahui wawancara? Kalian tahunya di mana? Di televisi? Di mana lagi? HP? Koran? Radio? Kalian pernah nggak melakukan wawancara? Pernah. Di mana? Di kantin? UKS? Oh, ternyata pernah melakukan wawancara. Kalian pernah nggak ngobrol dengan temenmu? Pernah. Jadi sebenarnya ketika kalian bertemu dengan teman,
teman-teman, bertemu dengan Pak Catur, bertemu dengan Bapak Ibu Guru, bertemu dengan orang lain, kalian bertanya dan mendapatkan jawaban. Sebenarnya kalian sedang melakukan wawancara. Nah, tanpa kalian sadari. Jadi wawancara itu minimal harus ada berapa orang? Dua. Yang satu sebagai wawancara atau penanya, yang satu sebagai tanpa kalian sadar sebenarnya kalian itu juga melakukan wawancara. Baik, selanjutnya Mas Datul punya video. Kita perhatikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya sebagai pewawancara dari Rina Setiawan. Saya ingin mewawancarai seorang pedagang warung di Jalan Batu Tumbuh, Kompleks Sarina di Kramat Jati tentang topik makanan dan minuman kemasan. Langsung aja yuk kita wawancarainya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Maka boleh minta waktu sebentar, boleh? Saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai pedagang sebagai narasumber atau kakak bersedia untuk diwawancara sesungguhnya. Siapa nama Feby? Siapa nama sebuah pedagang? Sekitar 6 tahun sudah. Apa jenis dagangan yang dijual? Seperti sembako, makanan, minuman, atau jenis dagangan yang memiliki ada diskon, kopi, minyak, terigu, gula, berapa usia rata-rata pembeli? Sekitar 3 tahun sampai 5 tahun. Bagaimana akan mengolah sampah dagangan? Langsung dibuang ke pembuangan sampah. Bagaimana pendapat terhadap makanan yang menjadi kemasan dalam kesehatan? Selama dia menggunakan ini sebagai salah, Oke, jadi begitu teman-teman, sampah yang ada di sana langsung dibuang ke tempat pembuangan sampah. Selama tidak menggunakan pemanis dan pengawet, aman bagi kesehatan. Dan pendapatnya Kak Feby terhadap makanan kemasan dan minuman kemasan di lingkungan adalah dapat meningkatkan jumlah sampah di lingkungan. Itulah dia wawancarai pedagang. Ayo kita mengolah sampah bagi lingkungan agar tidak ada peningkatan jumlah sampah di lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dari kegiatan wawancara yang dikemas dalam bentuk video tadi, ada pernah Pak Catur sampaikan terkait dengan unsur-unsur dari wawancara. Pak Catur tanya anak dulu, unsur-unsur wawancara ada berapa? Yang pertama, mewawancara. Yang kedua, narasumber. Yang ketiga, tema. Yang keempat, latar waktu dan latar tempat. Pada itu tanya dulu, pewawancara itu apa toh? Orang yang bertanya atau mencari informasi. Sedangkan narasumber itu apa toh? Orang yang diwawancarai, orang yang ditanya. Kemudian apa tadi? Tema atau topik. Berarti apa? Topik pembicaraan, pembahasan. Materinya tentang apa? Yang dibicarakan tentang apa? Kemudian latar tempat dan latar waktu. Kapan terjadinya?
dan juga di mana terjadinya. Dari cerita yang baru saja Pak Datur sampaikan di video tersebut, wawancaranya siapa? Dalin itu siapa? Siswa ya? Oke. Yang diwawancarai siapa? Bibi. Siapa itu? Pedagang. Nanti narasumbernya adalah pedagang. Topiknya tentang apa? Sembako. Makanan dan minuman kemasan. Perhatikan, cari kata kuncinya. Terakhir, latarnya, latar tempat sama waktu. Tempatnya di mana? Tempatnya di warung. Waktunya? Kalau kalian lihat gelap atau terang? Terang. Berarti siang. Oke, cakep bisa semua. Terakhir, kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari video ini tadi? Informasi yang ketika si pewawancara bertanya tadi, dia mendapatkan informasi apa? Temanya tentang apa tuh tadi? Makanan dan minuman kemas atau? Tadi apa? Dia mendapatkan informasi apa? Jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual di warung. Apalagi? Oh, berdirinya toko itu sejak kapan? Berarti tadi sudah berapa tahun tadi? Nah, itu informasi. Apalagi? Informasi apa lagi? Satu lagi, minimal 3. Cara apa? Bagus, cakep sekali. Di makanan yang sehat ya, dia tidak mengandung pemanis dan pengawet gitu ya. Oke, cukup tepuk tangan buat kalian. Nah, yang selanjutnya, kalau ini lewat sebuah video, Anda masih punya satu lagi. Ya, Anda kemas dalam bentuk tulisan. Coba kira-kira siapa yang mau membacakan ini? Yang satu sebagai anak, yang satu sebagai pedagang. Laki-laki boleh? Putri juga boleh? Manuel? Ya boleh. Sama siapa Manuel? Sama Marvel? Boleh? Yuk maju depan sini. Manuel sebagai pedagangnya ya? Kita tadi pedagang. Manuel ada di sini. Praktekkan Manuel. Kemudian ini Marvel sebagai anak. Wawancara ya, Mbak. Di wawancara itu kamu sebagai anak. Yang keras temennya biar dengar. Terima kasih Pak. Saya Anissa. Minta waktunya sebentar. Boleh. Ada apa ya? Saya dari SDN Jakarta mendapatkan tugas untuk mewawancarai atau dua supporter narasumber. Yang ada apa ya? Kapan Bapak pertama kali berjualan buah di pasar ini? Kalau tidak salah kita tahu dari 11 silam. Kalau belum tahu pertama kali berjualan apakah langsung menetap atau berkeliling? Sudah ada tempat di sini, Bapak sudah menetap dari dulu. Maka Bapak memilih berjualan buat daripada berjualan yang lain. Ya, soalnya saya punya saudara jualan buat juga. Saya sudah punya pengalaman berjualan bersama saudara saya. Untuk jenis buahnya sendiri yang paling laku untuk modal awal. Untuk modal awal kira-kira berapa ya Pak? Kalau tidak salah sekitar 1 jutaan. Bapak berjualan mulai dari jam berapa? Bapak mulai jualan pagi sekitar pukul 7 dan untuk sampai sore jam 5 setiap hari. Untuk jenis buahnya
banyak sih deh, ada mangga, jeruk, apel, dan satu lagi yang paling laris itu matua. Kue matua itu seperti apa Pak? Matua itu buat dari Papua, bentuk bentuknya berwarna hijau. Bila kulitnya dikupas, sepintas buah ini terlihat seperti kelendeng, akan tetapi rasanya manis itu dengan durian. Sedangkan untuk tekstur buah tergantung dari jenis mangga itu sendiri. Wah, kalau begitu bisa ini Pak. Ya, kita izin kami terima kasih Pak untuk meluangkan waktunya di wawancara. Silakan ya, alhamdulillah sama-sama. Oke, cakep, tepuk tangan. Ini kalau dilihat seperti wawancara beneran ini. Kalau ini sebagai narasumbernya cocok. Jadi ketok seperti kelihatan seperti orang yang diwawancara narasumbernya, ekspresinya, kemudian intonasi omongannya. Wah, cocok. Kalau ini masih proses belajar, tapi udah bagus. Lebih bagus dan bagus. Belum tentu teman-teman tuh bisa. Tidak berani maju ke depan. Bagus sekali. Sekarang Pak Catur beri kesempatan kepada kalian, Manuel sama Marvel, tanyakan ke teman-temanmu dari 4 unsur wawancara ditambah informasi apa yang didapatkan. Tanyakan. Yang paling adalah Dari unsur dulu. Unsur. wawancara tadi temanya apa? Jualan? Tema ya, dapat 1. Tanyakan unsur lagi. Wawancaranya siapa? Wawancaranya siapa? Namanya Anissa ya, wawancara. Yang berjualan buah siapa? Dagang ya? Ya berjualan buat tadi kan kamu. ini penjualnya ya. Satu lagi apa? Lokasinya? Tempatnya di mana? Pasar. Waktunya? Yo, itu kan dia jualannya, dagangnya. Waktu terjadinya wawancara. Kalian persilakan. Kalau dipikirkan wawancara masuk malam-malam ini aja jam 7 sampai jam 5. Kalau pagi siswa berarti kan berarti pulang sekolah siang, gitu kan? Tuh, guys. Masuk. Terakhir, apa? Tanyakan. Informasinya apa ya? Oh, bingung. Kamu tanya. Tanyakan aja. Apa yang teman-teman dapatkan dari lokasi ini? Informasi apa yang bisa teman-teman dapatkan dari wawancara ini? 1. Mengetahui informasi. Ayo, mengetahui informasi. Informasinya apa? Baru aja kalian jawab bisa semua. Waktu buka toko dengan tutupnya toko. Jam berapa bukanya? 7. Tutupnya? Nah, itu tahu. Apa lagi? Pertama kali? Kapan? Jam 7. Oh, tahun bukanya tahun berapa? 2017. 3. Informasi apa? Buah yang paling laris apa? Matua. Apa itu apa? Buah yang berasal dari rasanya manis kan? Berarti kan kalian bisa tuh itu. Unsur wawancara bisa, kemudian mendapatkan informasi yang ada di wawancara juga bisa. Oke, terima kasih Manuel sama Marvel. Sekali lagi tepuk tangan buat temanmu. Kembali lagi. Baik, yang baru saja dibaca teman-temanmu itu juga sudah Pak Catur fasilitasi, Pak Catur siapkan ada di
tembok kanan ataupun tembok kiri ada juga. Jadi nanti yang tertarik untuk membacanya kembali bisa dengan melihat di tembok bagian kanan ataupun tembok bagian kiri. Yang selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya untuk mendasari pembelajaran hari ini yang akan Pak Catur lakukan kegiatan dengan cara berkelompok, Pak Catur sudah melaksanakan asesmen awal, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kalian punya bakat, punya minat dan ketertarikan di bidang visual, penglihatan, atau audio, atau kinestetik, dan sudah Pak Catur dapatkan informasi tersebut. Maka kalian Pak Catur minta duduk berkelompok, dan alhamdulillah ketika Pak Catur masuk kalian sudah duduk berkelompok seperti pembagian sebelumnya yang bersumber dari asesmen awal. Oke, ini sudah sesuai kelompoknya? Sudah sesuai, bagus, terima kasih kalian sudah melaksanakan instruksi pada pertemuan sebelumnya. Sekarang Pak Catur ingin memperkuat pemahaman kalian dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang Pak Catur kemas dalam bentuk turnamen atau permainan yang Pak Catur beri nama tim game turnamen. Turnamen game kelompok. Ini Pak Catur beri nama kelompok A, ini kelompok B, kelompok C, D, E, F. Ulangi, ini kelompok apa? A, B, C, E, F. Sudah siap? Belum? Pak Catur ambilkan lembar permainannya. Silakan disiapkan alat tulisnya. Satu kelompok satu. Satu kelompok satu. Disiapkan konsentrasi dari pertanyaan yang Pak Catur berikan. Jangan sampai kelompok lain mengetahui atau mendengarkan, karena bisa saja tidak tahu. Ketika kalian berhasil atau mengetahui jawabannya, segera tulis di kertas tersebut. Ditulis nama kelompoknya saja. Pak Catur akan memberi pertanyaan. Oke, Bapak yang pertama, hanya ada 5. Pak Catur beri waktu 1 soal 1 menit. Berarti 5 menit untuk membahas dengan kelompoknya. Soalnya sudah Pak Catur berikan. Silakan dijawab, didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Memenangkan turnamen game ini akan mendapatkan hadiah dari Pak Catur. Hadiahnya nanti dapat makanan ringan, nanti atau besok kasih hadiah. Ya, dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya. Jangan sampai kelompok lain tahu. Yang haus karena cuacanya panas boleh ikut minum, tapi nggak boleh jajan.
Andin. Minum ya, ke bawahnya saja. Waktu masih 1 menit. Perhatikan jawabanmu. Perhatikan jawaban kamu. Loh, ini kan dikerjakan sendiri. Jangan bareng-bareng sama kelompoknya. Sudah. Tidak ngantuk. Waktunya habis ya. Sudah ya. Silakan dicocok dan ditukar kelompok. Mana kelompok? Sudah, ada kelompok ditukar. Ya ada kelompoknya. Kelompok A dengan kelompok B. Kelompok B mana? Ini. Jadi kelompok D. Kelompok D mana? Kita tukar dulu. Kita lakukan bersama. Oke. Nomor 1, percakapan antara 2 orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber disebut wawancara. Silakan cek. Dicek. Sudah? Nomor 2, orang yang diwawancarai dan memberikan informasi atau menjawab pertanyaan disebut narasumber. Terus nomor 3, orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi atau data disebut wawancara. Oke. Nomor 4, tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan informasi. Ada yang lain? Data? Ada? Sama semua berarti. Informasi. Nomor 5, pokok pembicaraan yang membatasi hal-hal yang akan dibahas disebut tema. Topik boleh? Boleh. Tema atau topik. Silakan tulis benar dan salahnya. Silakan ditulis benar dan salahnya. Yang sudah angkat tangan. Kemudian salah satu memberikan sopan satu untuk pada terpilih. Ya, bawa sini. Wawancara maksudnya. Boleh. Maksudnya sudah dapat. Bawa sini aja pada yang koleksi, kayak yang ragu-ragu. Di sini tidak ada unsur menjatuhkan. Bawa sini. Kelompok C benar semua. Oke. Ada tulisan benar semua kelompok C. Kelompok C nilainya 1 ya untuk yang benar. Oke. Kelompok C babak pertama nilainya 5. Kelompok A. Oke, benar semua juga. Poinnya 5.
Kelompok B. Oke, nilainya 5 juga. Kelompok selanjutnya, kelompok E. Oke, benar. Kelompok E benar semua juga. Pintar semua ya. Jovan, kelompok apa nih? Gak ada kelompok ini. Kelompok B. Oh, salah satu. Oke. Benar 4. Kelompok F terakhir. Benar 5 juga. Sementara kelompok A, B, C, E, F unggul dengan poin 5. Ranking 2 kelompok B. Ranking 2. Oke, yang selanjutnya. Babak yang kedua, ini rebutan. Ada peraturannya. Rebutan. Yang pertama, tahu jawabannya, angkat tangan dan tidak boleh menjawab sebelum Pak Catur tunjuk. Ketika kamu ketika kamu mengangkat tangan dan ngomong sebelum Pak Catur tunjuk, maka dianggap tidak dapat nilai dan ada pengurangan 1. Paham? Maka menjawab ketika dipersilakan, ya, karena nanti mesti siang, cepet-cepetan. Oke, konsentrasi. Ingat, benar nilainya 2, salah nilainya 0. Tapi kalau menjawab sebelum ditunjuk, langsung kurangi 1. Siap-siap, konsentrasi. Apa Kian? Nama lain dari narasumber adalah informan. Oke, betul. Nama lainnya adalah informan. Nilainya berapa ini? Benar? 2. Kelompok A. Oke. Ada satu pertanyaan lagi. Konsentrasi. Manuel. Wawancara dilakukan dengan cara pewawancara mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Oke, bagus. Kelompok F. Nilainya 2. Nanti ini kemudian yang terakhir, Bapak ketiga rebutan nilainya cuma 1, tapi soalnya cuma 1, tapi nilainya 5, sangat besar. Semua masih punya kekuatan untuk menang. Termasuk kelompok C. Siap, konsentrasi. Konsentrasinya ketika ada yang menjawab sebelum ditunjuk, langsung soalnya diganti dan nilainya dikurangi. Konsentrasi. Tanya. Oke, wawancara, narasumber, topik, latar tempat dan waktu. Oke, nilainya langsung 5. Kelompok B. Soalnya selesai. Total. Kalau di total kelompok A nilainya adalah 7. Kelompok B 10. Kelompok C 5. Kelompok D 4. Kelompok E 5. Kelompok F 7. Oke, nanti dapat hadiah dari Pak Catur. Kita lanjutkan. Karena kalian sudah melalui pembelajaran pada siang hari ini sudah lengkap, Pak Catur akan melanjutkan materinya. Setelah ini Pak Catur akan memberikan kalian
satu video, satu teks narasi. Kalian tiap kelompok boleh memilih salah satu materi tersebut. Boleh yang video, boleh yang teks. Yang teks di samping itu ada. Yang pengen lihat dari barcode, silakan HP-nya seperti yang Pak Catur sampaikan kemarin. Tiap kelompok bawa HP 1, silakan di barcode bisa dilihat di HP-mu. Nah, yang tidak punya paket, aktifkan paketannya. Nah, ini setelah kalian menyaksikan video yang Pak Catur putarkan setelah ini, kalian menganalisis unsur-unsur dan juga informasi yang ada di video tersebut. Pak Catur berikan dulu, jangan diisi, jangan dijawab, nanti dulu. Kalian melihat videonya terlebih dahulu. HP-nya boleh dikeluarkan. Video yang terakhir Pak Catur putarkan. Oh ya, nanti setelah kalian menjawab ini, unsur-unsur ini, kalian membuat konten, membuat produknya. Bisa dalam bentuk rekaman, kalian mau video temannya, membacakan hasil wawancara ini, hasil analisis ini, boleh lewat rekaman, boleh lewat tulisan, ya. Pilih sesuai dengan minat dan kreasi kalian. Video yang terakhir adalah pada kita kan. Dengarkan baik-baik biar kalian tidak ketinggalan info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ailana Khalila Haryadi, kelas 4B dari sekolah SDIT Ulul Albab di Kota Jeneponto. Hari ini saya akan mewawancarai mama saya, Ibu Haja Asmianti, yang berprofesi ibu rumah tangga dan PNS. Yuk kita mulai saja. Bagaimana kegiatan rutinitas Ibu Haja Asmi pagi tadi hingga malam? Terima kasih rutinitas saya dari pagi hingga malam itu yang pertama bangun jam 5 subuh untuk melakukan sholat subuh, terus lanjut ke dapur untuk persiapan bekal anak-anak sekolah, terus lanjut mandi, terus ke kantor sampai kantor jam 8. Rutinitas kantor dimulai dari jam 8 sampai jam 4 sore. Adapun kegiatan saya di jam 8 sampai jam 4 sore itu yang pertama pelaporan, terus survei lokasi, terus visum, terus pengasipan akhir di jam 4. Balik ke rumah itu sekitaran jam 4:30, jam 5 kalau macet. Sampai rumah istirahat sebentar, punya bunga, lanjut mandi sambil menunggu salat maghrib, mengaji, terus ke dapur. Setelah itu balik lagi salat isya, makan, ayam ke malam, terus lanjut ngecek semua tugas-tugas anak-anak sekolah. Setelah itu baru istirahat. Setiap hari Ibu Haja Asmianti memulai rutinitas dari jam berapa? Jam 5 subuh. Jadi melakukan aktivitas itu dimulai dari salat subuh. Dari semua tugas yang harus dilakukan, yang paling disukai apa sih? Yang paling disukai itu ada 2. Yang pertama mengantar anak sekolah sampai di pintu gerbang masuk sekolah. Terus yang kedua itu menyiram bunga pada saat pulang kantor. Apakah setelah melakukan kegiatan rumah tangga, Ibu Haja Asmi memiliki kegiatan lain? Ada, kebetulan saya punya kegiatan sampingan, yaitu ngecek member-member saya yang berbisnis online bersama saya. Hobinya Ibu apa sih? Menyanyi. Ada harapannya untuk keluarga? Harapan saya ke depan itu bagaimana ke depannya keluarga saya makin sehat, dilimpahkan rezeki, dan diberikan kekuatan dalam segala hal. Terus pada kedua anak saya yang menuntut ilmu, diberikan ilmu yang berberkah dan dilimpahkan
dimudahkan dan dilancarkan semua tugas-tugas sekolahnya. Untuk suami saya, semoga rezeki berlimpah, rezekinya makin banyak untuk melakukan semua keperluan anggota keluarga. Oke, terima kasih buat Jasmi untuk waktunya. Cantik. Oke, itu tadi teman-teman wawancara saya dengan ibu dan mama saya. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, nah ini pas kan aplikasi yang digunakan untuk mengedit videonya adalah Capcut. Kalau kalian mungkin buat TikTokan atau medsos yang lain, maka pada yakin kalian sudah bisa menggunakannya, manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran. Silakan sebelum membuat video, rekaman ataupun teks laporan, silakan diisi terlebih dahulu, ya. Silakan diisi terlebih dahulu. Kalau sudah, Pak Catur beri waktu 10 menit untuk membuat produk hasil yang Pak Catur sampaikan tadi. Video boleh, rekaman boleh, teks boleh, di luar juga boleh. Kalau kekurangan sinyal, Anda juga ada kan? 10 menit dari sekarang. Kalau ingin mengulang videonya, di barcode ada. Boleh dari video tersebut atau wawancara dengan petani ini juga boleh. Ini semuanya ada di barcode ini tugasnya. Yang warna hitam ataupun warna hijau, silakan bisa di barcode. Habis sekarang pasti semuanya punya barcode. Silakan semua kelompok berdiskusi mengisi lembaran yang digunakan untuk menjawab analisis tugas wawancara. Cari unsur-unsurnya dan informasi yang diperoleh. Silakan boleh. Boleh kerjakan di luar ya, biar videonya biar di luar. Ngambil videonya boleh di luar, cari tempat yang strategis, cari tempat yang teduh atau yang tenang, boleh di dalam kelas juga boleh. Scan dulu. Bentar.
Rekaman boleh, video boleh, tulisan boleh. Sesuai dengan bakat minat kalian. Ini pikirannya mana sekarang? Apa mau nih? Rekaman ini. Nah. Yuk, manfaatkan yang kalian miliki. HP kalian untuk pembelajaran sudah. Cek ya. Seandainya Pak Catur orang buat laporan analisis bawah. Yang mau buat rekaman di luar kelas tidak apa-apa. Boleh.
Saya sumpah. Lei. Silakan dibawa ke depan tugasnya. Kemudian Pak Catur kirimannya sudah beberapa yang sedang di grup. Ya, sudah ada beberapa yang ngirim di grup lewat video rekaman sudah ada. Masih ada yang keluar? Masih ada. Yang di luar terakhir ini ya hasilnya dikirim ke grupnya, nanti pada hasilnya dikirim ke grup, nanti Pak Catur periksa. Ayolah, yang video kemarin begitu. Masih. Oh iya. Oke, sudah kirim semua ya. Masih satu. Siapa yang belum? Oh iya.
kelompoknya. Baik, sekarang sebelum berakhir Pak Catur ingin merefleksikan pembelajaran hari ini. Kira-kira bagaimana perasaan kalian dengan pembelajaran hari ini? Oke, perasaan sudah. Kira-kira lagi apa yang kalian dapatkan dari pembelajarannya? Mengetahui cara wawancara. Lagi mendapatkan informasi. Satu lagi. Oh, mengetahui cara bisa mendapatkan informasi, termasuk unsur-unsurnya ya. Oke. Berarti hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tibalah kita di ujung pembelajaran. Baik, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Sebelumnya Pak Catur ingatkan, untuk materi pembelajaran selanjutnya kita akan melaksanakan wawancara langsung ke narasumber. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Setelah ini langsung kalian boleh pulang karena waktunya sudah habis. Silakan Asian. Diangkat ke atas, kita foto bersama. Sudah.